Yo, what is up netizen? Apa kabar semuanya? Mimin doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Film kita kali ini berjudul Army of Thieves, di mana bercerita tentang aksi pencurian terhadap 3 brankas milik seorang sultan. Aksi pencurian ini dilakukan di saat semua mata sedang tertuju pada kegaduhan yang dibuat oleh sekumpulan zombie. Penasaran kan? Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan seorang pria bernama Sebastian yang sedang merekam dirinya sendiri untuk dijadikan konten video YouTube. Ia menceritakan kisah di negeri Munchen. Terdapat bangunan pabrik milik tukang kunci terhormat yang bernama Hans Wegner. Hans Wegner menciptakan 4 brankas terkenal, yaitu Reinhold, Valkyrie, Siegfried, dan Gotterdammerung. Menurut legenda, jika keempat brankas ini dibuka secara paksa, maka isinya akan terbakar dan terkunci selamanya. Hans Wegner membangun brankasnya yang terakhir, yaitu peti matinya sendiri. Tak ada yang mampu membuka brankas itu, sehingga orang-orang menjatuhkan brankas itu ke laut bersama dengan mayatnya. Berdasarkan rumor yang beredar, Reinhold, Valkyrie, dan Siegfried masih digunakan hingga sekarang. Namun lokasinya masih disembunyikan. Sementara Gotterdammerung tak ada yang tahu bagaimana nasibnya. Sebastian mengakhiri rekamannya lalu mengunggah video tersebut. Ia kemudian mengasah kemampuan meretas brankas sambil menutup mata dan berhasil menuntaskannya dalam waktu yang singkat. Sebastian menatap layar yang menunjukkan penonton yang berjumlah 0. Ia pun beranjak lalu memulai kegiatannya seperti biasa. Scene kemudian berpindah di mana Sebastian yang bekerja melayani seorang lansia. Lalu tiba-tiba perhatiannya teralihkan pada televisi yang memberitakan tentang wabah zombie di Amerika. Scene kembali berpindah menampilkan Sebastian yang membuka laptopnya untuk memeriksa akun YouTube. Ia merasa sangat bahagia karena ada satu orang penonton pertama yang mengirim komentar yang menyuruhnya untuk pergi ke alamat yang tertera di sana. Tanpa pikir panjang, Sebastian berangkat menuju tempat itu. Ia berhadapan dengan pria berbadan besar lalu mengucapkan kata kunci yaitu Gotterdammerung sebanyak 3 kali. Ia pun dibawa masuk lalu didorong ke tengah orang banyak. Rupanya ia dibawa ke tempat itu untuk mengikuti lomba adu cepat membuka brankas. Namun Sebastian belum mengetahui tugasnya. Ia pun bertanya pada pria di samping, namun pria itu hanya diam saja. Ketika orang-orang mulai mencoba untuk membuka brankas, Sebastian berdiri sambil menutup mata. Ia kemudian ikut membuka brankas tersebut. 1 pria dan 2 wanita berhasil membuka brankas. Kini tersisa 1 orang yang akan melaju ke babak semifinal. Dan orang terakhir itu adalah Sebastian. Orang-orang di tempat itu mengeluarkan uang untuk taruhan. Keempat semifinalis mulai beraksi dan hanya 2 dari mereka yang akan melaju ke babak final. Pria bernama Neo berhasil menjadi yang pertama membuka brankas tersebut, lalu dilanjutkan oleh Sebastian. Pada babak final, Sebastian menatap Neo yang tersenyum meremehkan. Ia pun hanya berdiri diam dan membiarkan Neo bekerja duluan. Neo tampak mulai gelisah. Ia menyalakan lagu, sedangkan Sebastian meletakkan tangannya untuk melihat isi brankas tersebut. Ia menatap waktu yang tersisa kurang dari 1 menit, lalu mencoba berbicara dengan Neo. Namun Neo menegurnya untuk tetap diam. Waktu terus berjalan menyisakan hanya 30 detik. Sebastian kini mulai bergerak dan berhasil menyelesaikan tantangan tersebut dengan waktu yang singkat. Orang-orang pun bersorak untuknya. Neo yang kesal berniat ingin menghajarnya namun ditahan. Sebastian tak ambil pusing dengan tindakan Neo dan ia merayakan kemenangannya lalu menatap seorang wanita. Wanita itu bernama Gwendolyn. Gwendolyn adalah seorang pencuri yang memulai bakatnya itu sejak berumur 6 tahun. Benda pertama yang ia curi adalah arloji. Ketika berumur 16, Gwendolyn mencuri mobil milik kekasihnya sendiri.
Ia kemudian menjadi buronan Interpol sejak usia 17 tahun. Scene pun berpindah pada keesokan harinya. Ketika Sebastian pergi membeli kopi, ia dikejutkan oleh kehadiran Gwendolyn. Gwendolyn mengaku bahwa ia adalah penonton pertama di YouTube Sebastian dan mengirim komentar tersebut. Gwendolyn berkata bahwa ia sudah mengawasi Sebastian sejak lama. Ia mengeluarkan barang-barang hasil curiannya dari para pengunjung di kafe itu. Gwendolyn melakukan semua itu untuk mengajak Sebastian agar mau terlibat dalam perampokan 3 brankas milik Hans Wegner. Mendengar hal itu, Sebastian menjadi sangat bersemangat. Gwendolyn berkata bahwa dalam 96 jam, pemilik brankas Wegner akan memindahkan ketiga brankas itu ke lemari besi dan akan dinonaktifkan. Artinya, peluang untuk mendapat banyak uang semakin menipis, namun mereka harus tetap berjuang. Gwendolyn memberikan waktu untuk Sebastian memutuskan pilihannya hingga esok hari. Ia memberikan kartu nama lalu ia pergi. Scene pun berpindah menampilkan Sebastian yang sudah bersiap berdiri di depan rumah Gwendolyn. Ia mengetuk lalu pintu dibukakan. Gwendolyn memperkenalkan rekan setim mereka yaitu Corina yang bekerja sebagai hacker, lalu Rolf sebagai sopir yang mampu mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, dan yang terakhir adalah petinju action yang bernama Brad. Brad memperingati Sebastian untuk bekerja dengan benar. Sebastian melambaikan tangan sebagai tanda pertemanan. Scene kemudian berpindah pada Corina yang menjelaskan tentang Reingold yaitu brankas pertama yang akan mereka retas. Reingold berada di bank kecil di Paris. Reingold memiliki tingkat keamanan paling rendah dan juga jumlah uang paling sedikit. Selanjutnya adalah brankas Valkyrie, berada di bank dengan keamanan tinggi di kota Praha. Diperkirakan berisi uang yang setara dengan 40 juta US dollar. Dan yang terakhir adalah brankas Siegfried yang diletakkan pada kasino di Swiss. Siegfried berisi uang dengan jumlah tertinggi yaitu sebanyak 100 juta US dollar. Ketiga brankas ini dimiliki oleh miliarder yang dikenal kejam yaitu Bly Tanaka. Tanpa basa-basi, mereka memulai misi ini dan langsung pergi ke Paris. Scene kemudian berpindah menampilkan Sebastian yang panik dan gelisah. Namun Gwendolyn dan tim meyakinkannya bahwa misi pertama mereka akan berjalan dengan sangat mudah. Sebastian berjalan menuju bank lalu pergi ke toilet sambil menunggu kedatangan Gwendolyn. Di sisi lain, Gwendolyn datang dengan menyamar untuk mengambil kunci dari security. Ia berpura-pura meminta bantuan memegang belanjaannya lalu masuk ke bank untuk membuka loker dengan menggunakan kunci tersebut. Misi dilanjutkan oleh Corina yang datang untuk mengalihkan perhatian teller yang menjaga pintu. Saat itulah Gwendolyn keluar lalu menjemput Sebastian, kemudian pergi ke ruangan rahasia tempat Reingold disembunyikan. Sesampainya di ruangan itu, Sebastian berperilaku aneh. Gwendolyn menegurnya untuk langsung bekerja. Sebastian kemudian menyalakan lagu kerajaan yang menurutnya bisa membantu menyelesaikan misi itu dengan sangat cepat. Kunci brankas bergerak sesuai instingnya. Setelah dirasa berhasil, ia memutar cincin lalu menarik pintu brankas. Ia berteriak tak percaya lalu mengemas beberapa lembar uang. Gwendolyn berkata bahwa mereka tak perlu mengambil seluruh uang tersebut. Misi pertama mereka berakhir ketika Brad masuk untuk mengalihkan perhatian teller sehingga Sebastian dan Gwendolyn bisa pergi tanpa meninggalkan jejak yang mencurigakan. Scene berpindah menampilkan seorang Interpol yang sedang memperhatikan CCTV. Ia bernama Delacroix. Wanita bernama Beatrix berkata bahwa mereka harus fokus pada kasus wabah zombie di Amerika. Namun Delacroix ingin anak buahnya menangkap para kriminal ini. Ternyata Delacroix sudah mengenal Gwendolyn dan Brad sejak mereka masih remaja. Ia bersumpah akan menangkap mereka berdua. Di sisi lain, Sebastian melakukan pendekatan dengan Gwendolyn. Ia menceritakan masa kecilnya yang selalu menutup diri dari orang lain dan hanya untuk mengembangkan kemampuan meretasnya. Gwendolyn menceritakan kisahnya juga. Sejak kecil, ia merasa tak cocok dengan orang tuanya yang walaupun kaya, namun mereka mencurinya dari rakyat miskin. Sebastian memperhatikan Gwendolyn dengan seksama. Ketika berumur 19 tahun, Gwendolyn memilih kabur dari rumah dan bertemu dengan Brad.
Gwendolyn berkata bahwa ia memiliki tujuan terbesar, yaitu menemukan berangkas Hans Wegner yang terakhir, yaitu Gotthardammerung, dan menurut rumornya berangkas ini berada di Amerika. Scene pun berpindah di kota Praha. Gwendolyn dan yang lainnya sudah bersiap untuk keluar. Namun kali ini para polisi sudah berjaga yang dipimpin oleh Delacroix. Sebastian mulai gemetaran karena misi kedua lebih berisiko daripada yang pertama. Corina menenangkannya dengan berkata bahwa mereka sudah merencanakan misi ini sejak lama dan ia sudah meretas sistem keamanan bank sehingga Sebastian hanya perlu bekerja sesuai arahan. Sebastian kemudian masuk ke bank lalu melakukan pemeriksaan awal. Ia mengambil koper lalu Corina memerintahkannya untuk pergi ke pintu kiri. 2 doors. Take the left. Go to the elevator at the end of the hall. Wait, Corina, what elevator? First door on your left. Di sisi lain, seorang polisi masuk ke ruang CCTV. Ia melihat Sebastian yang masuk ke ruangan namun jejaknya menghilang. Sebastian berpura-pura membuka kunci pintu dengan menggunakan jarinya. Setelah itu, ia masuk ke dalam lift di mana Gwendolyn sudah menunggu. Ketika berada di lift, Sebastian membahas tentang kedekatan Gwen dengan Brad. Gwen pun menjadi bingung. Namun ketika pintu lift terbuka, mereka diserang oleh 2 petugas. Gwendolyn dengan sigap melawan 2 pria itu, sedangkan Sebastian hanya diam lalu menggeser pisau yang terlempar menggunakan kaki. 2 pria itu berhasil dikalahkan, lalu Gwendolyn mengambil tisu untuk membius para petugas tersebut. Kini Sebastian dan Gwendolyn menatap berangkas Valkyrie dengan tatapan kagum. Sebastian kemudian memutar lagu lalu menceritakan kisah Valkyrie yang dibangun dengan cinta. Setiap detail pada berangkas ini menceritakan kisah misterius. Sebastian yakin bahwa untuk membuka berangkas ini, ia perlu melakukannya secara berurutan sesuai cerita. This angers Odin. Believe the locks are to be solved in the order of the story and cross and love. Okay. Scene kemudian berpindah pada 2 petugas di ruang CCTV yang menekan tombol alarm dan menutup sistem keamanan sehingga Corina tak bisa mengendalikan sistem di sana. Di sisi lain, Delacroix sudah lelah menunggu. Ia pun keluar bersama anak buahnya dan masuk ke ruangan rahasia. Namun ketika sampai di sana, ia malah kecewa karena ternyata ia masuk ke ruangan yang salah. Scene berpindah pada Brad yang bersiap untuk rencana cadangan. Ia mengambil topeng lalu melakukan pengalihan di tengah jalan dan juga bank. Brad menembakkan peluru yang membius para petugas yang berjaga. Everyone get on the ground! Come on! Sedangkan di sisi lain, Sebastian terus melakukan kesalahan. Hanya tersisa 1 kesempatan. Jika ia gagal lagi, maka berangkas itu akan terkunci selamanya. Gwendolyn kemudian memarahi Sebastian, dan Sebastian membela diri dengan berkata bahwa mekanisme berangkas Valkyrie sangatlah rumit. Ia mencoba lagi dengan penuh hati-hati. Terlihat keadaan di luar menjadi tak terkendali akibat ulah Brad dan juga Rolf. Delacroix datang bersama polisi lainnya. Scene kembali berpindah pada Sebastian yang memutar berangkas lalu membukanya. Mereka berdua sama-sama berbahagia lalu berpelukan kemudian mengambil uang tersebut. Ternyata di luar Rolf mulai bergerak untuk menjemput anggota tim. Sedangkan Brad pergi namun ia dihalangi oleh 1 petugas. Brad bersembunyi lalu melawan si petugas. Ia mendapat 1 tembakan di bahu namun ia tetap bergerak dan berlari menuju mobil. Corina memeriksa Brad lalu mereka berteriak agar Sebastian dan Gwendolyn berlari dengan sangat cepat. Gwen melempar tasnya lalu menggapai tangan Brad. Ketika giliran Sebastian, Brad memegang tangannya dan menatap Sebastian. Brad yang cemburu karena Gwendolyn lebih dekat dengan Sebastian memilih untuk mendorongnya sehingga Sebastian pun tertinggal mobil. Sebastian tak berdiam diri. Ia mencoba mengambil sepeda dari seorang wanita namun sepeda itu terkunci. Ia pun mengambil sepeda lainnya lalu mengayuh sepeda itu sekuat tenaga. Ia kemudian berhenti di dekat rel kereta api lalu berlari menaiki kereta tersebut. Scene lalu berpindah pada Gwendolyn yang kecewa terhadap perilaku Brad.
Ia berkata bahwa mereka masih membutuhkan Sebastian untuk rencana terakhir. Namun Brad membela diri dengan berkata bahwa 2 berangkas yang baru mereka retas sudah lebih dari cukup. Gwendolyn kemudian berkata bahwa misi ini bukan hanya tentang uang, tetapi membuktikan kepada banyak orang bahwa mereka mampu meretas berangkas terumit milik sang legenda. Ia kesal dan juga kecewa pada Brad, lalu membuka pintu belakang untuk keluar mengejar Sebastian. Brad menahan Gwendolyn, namun Gwen nekat melompat. Dan tiba-tiba Corina ikut keluar dengan membawa laptop dan 1 tas berisi uang. Scene kemudian berpindah di mana Sebastian yang sampai di kota asalnya lalu masuk ke dalam rumah lamanya. Tanpa ia ketahui, Gwendolyn dan Corina sudah ada di sana. Mereka memberi kejutan untuk Sebastian sehingga membuatnya tersedak. Gwendolyn meminta maaf atas perbuatan Brad yang sudah mendorongnya. Namun Sebastian tak menerima permintaan maaf itu lalu menyuruh mereka berdua untuk keluar dari rumahnya. Gwendolyn berkata bahwa mereka tak akan pergi. Ia ingin mengajak Sebastian untuk menuntaskan misi mereka, yaitu meretas berangkas Siegfried. Misi ini tak akan berhasil jika Sebastian tidak membantu. Mendengar perkataan Gwen, Sebastian pun luluh dan menerima ajakan tersebut. Di sisi lain terlihat Delacroix yang menonton video YouTube tentang peretasan. Ia membuka video milik Sebastian lalu melihat wajahnya yang ternyata sama seperti di kamera CCTV. Scene kemudian berpindah di kota St. Moritz, Swiss. Delacroix dan anak buahnya sudah menunggu dan bersiap. Seorang hacker menunjukkan hasil kerjanya, yaitu suara rekaman Sebastian dan Gwendolyn yang berkata bahwa mereka akan melakukan misi terakhir pada jam 5 pagi. Delacroix pun memerintahkan seluruh anggotanya untuk bergerak tepat pada pukul 5. Sesampainya di kasino, Delacroix dikejutkan dengan fakta bahwa berangkas Siegfried sudah dikirimkan lebih awal sejak 8 jam yang lalu. 8 jam sebelumnya, Corina menghubungi pegawai kasino dan memintanya untuk mengirimkan berangkas Siegfried lebih awal dari jadwal dengan alasan bahwa ada pencuri yang mengincar berangkas tersebut. Pegawai itu pun setuju, lalu 2 orang yang bertugas membawa berangkas tiba-tiba diserang oleh Gwendolyn yang sudah ada di belakang. Ia mengambil alih kemudi lalu mempersilahkan Sebastian untuk melakukan tugasnya. Sebastian menyalakan musik lalu mulai meraba Siegfried. Truk terus berjalan dan Sebastian mencoba untuk tenang lalu memutar kunci berangkas. Di sisi lain, Delacroix merasa tertipu dan frustasi, sedangkan Brad dan Rolf berniat untuk merebut Siegfried dari Sebastian dan Gwendolyn. Rolf menyuruh Brad untuk memeriksa GPS Gwen. Lalu ketika Brad memeriksa handphonenya, mereka melihat lokasi Gwen lalu mengejar mereka. Corina yang sedang berjaga melihat bahwa ponsel Brad baru saja menyala. Ia pun keluar untuk menghentikan Brad dan juga Rolf, namun mereka lebih dulu pergi. Corina ditangkap oleh Delacroix, namun sebelum itu ia mengirimkan pesan pada Gwen sebagai peringatan untuk menghindari Brad. Get the phone! Scene kemudian berpindah pada Gwendolyn yang menerima pesan itu. Ia mengubah arah jalan dan meminta maaf karena jalan yang mereka tempuh akan sangat terjal. Di sisi lain, Corina dipaksa untuk memberitahukan lokasi Gwendolyn. Delacroix menekan kepalanya dan Beatrix menghentikan Delacroix lalu membujuk Corina dengan perkataan lembut. Ia berjanji akan mengurus adik Corina jika Corina memberitahu lokasi timnya. Corina pun pasrah lalu dibawa oleh para polisi. Di sisi lain, Gwendolyn yang mengendarai truk melewati tikungan tajam. Belokan itu menyebabkan kunci berangkas bergerak sendiri. Bahkan Sebastian ikut terbanting. Ketika jalan, Sebastian mulai memutar kunci itu lagi, lalu memukulnya sehingga berangkas itu terbuka. Ia berteriak memberitahu Gwen dan mereka pun berbahagia karena berhasil menaklukkan 3 berangkas milik sang legenda. Gwen kemudian menghentikan truk mereka di tengah jalan lalu mengambil uang di dalam berangkas tersebut. Tapi tiba-tiba Brad datang menodongkan senjatanya lalu menembak ke arah Sebastian. Namun pistol itu ternyata tidak berfungsi. Gwen kemudian membalikan keadaan dengan mengancam Brad dan Rolf menggunakan pistol lalu mengikat mereka di truk. Setelah kepergian Gwendolyn dan Sebastian, datanglah Interpol menangkap Brad dan juga Rolf.
Gwendolyn dan Sebastian pun pergi ke pelabuhan untuk pergi ke Nevada. Namun bayang-bayang kebahagiaan itu sirna karena Delacroix muncul untuk menangkap mereka berdua. Gwendolyn dengan sigap mengambil pistolnya lalu mengarahkan pistol itu pada Delacroix. Ia membujuk Delacroix agar mau membuat kesepakatan dengannya, yaitu dengan membebaskan Sebastian dan menangkap dirinya saja. Gwendolyn berkata bahwa Sebastian bukan kriminal seperti dirinya. Sebastian hanya dijadikan kambing hitam untuk membantu misi mereka. Delacroix pun setuju. Ia menyuruh Sebastian untuk pergi menaiki perahu. Sebastian hanya terdiam dan ia menatap Gwendolyn lalu air matanya pun keluar. Gwendolyn meyakinkan Sebastian bahwa ia akan keluar dari penjara dan berjanji akan menemuinya suatu hari nanti. Sebastian pasrah lalu ia pergi dengan hati yang resah. Scene kemudian berpindah pada beberapa hari kemudian. Seorang pria dan wanita yang bernama Scott dan Maria mendatangi Sebastian lalu mengajaknya untuk melakukan misi selanjutnya, yaitu meretas berangkas Guter Damerung. Dan film Army of Thieves pun selesai. Gimana guys, kisah perampokan kita kali ini sungguh amat menegangkan bukan? Silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin di film-film perampokan selanjutnya. Dan hidup kita memang tidak sempurna, tapi kita bisa membuatnya lengkap dengan selalu bersyukur. Dadah.